Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi setelah kemarin kita membahas tentang enzim. Hari ini kita akan membahas tentang konsep metabolisme itu sendiri seperti apa gitu ya. Oke, nanti berbicaranya metabolisme, kemarin kita sudah bahas bahwa metabolisme itu dia suatu reaksi yang terjadi di setiap sel ya. Nah, apa yang terjadinya nanti di metabolisme itu bisa berupa katabolisme, yang kedua bisa juga proses anabolisme. Nah, nanti kita akan membahas ini ya. Oke. Yang pertama, pada proses katabolisme terlebih dahulu kita akan membahas tentang katabolisme. Nah, perlu diketahui sama kalian bahwa proses katabolisme itu merupakan dia suatu proses penguraian ya. Dia merupakan suatu proses penguraian. Apa yang diurai? Tentunya setiap nutrisi atau zat makanan yang kita makan itu dia akan mengalami proses penguraian ya. Oke, dari mana awalnya? Bermulai dari senyawa yang kompleks diurainya menjadi senyawa yang sederhana. Misal nanti diuraikan, kita makan amilum misalkan dari nasi, maka nasi itu dia akan diurai, dipecah sampai terbentuk monomernya, sampai terbentuk bagian senyawa terkecilnya yaitu glukosa. Jadi ketika amilum dipecah sampai menjadi glukosa, itu prosesnya namanya penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana gitu ya. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya dia menghasilkan energi gitu ya. Energinya buat apa? Energinya akan dipakai untuk proses aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita berbicara katabolisme, sifat dari katabolisme itu adalah eksergonik. Apa maksudnya? Pada reaksi-reaksi katabolisme itu dia setiap reaksinya itu mampu menghasilkan energi. Jadi dikarenakan setiap reaksinya mampu menghasilkan energi, maka katabolisme ini dia digolongkan ke dalam sifatnya eksergonik atau reaksi-reaksi yang mampu menghasilkan energi gitu ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita berbicara juga katabolisme, maka peran dia terhadap tubuh kita itu seperti apa? Dia berperan menyediakan bahan baku, ya, bahan baku untuk sintesis molekul dan menyediakan energi kimia tentunya untuk aktivitas setiap sel yang ada di dalam tubuh kita itu dipenuhi energinya dalam proses katabolisme, ya. Nah, itu dia. Nah, berbicara juga katabolisme yang akan kita bahas ke depan nanti, substrat-substrat yang akan kita bahas itu nanti meliputi ada beberapa. Yang pertama nanti kita akan membahas katabolisme karbohidrat. Nah, ini dia substrat yang kita makan juga kan ya. Katabolisme lemak, dan yang ketiga katabolisme protein. Ketiga katabolisme ini mereka proses perombakan yang hasil akhirnya berupa energi. Ya, kita akan membahas dulu tentang katabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Oke. Nah, katabolisme karbohidrat ini perlu diketahui sama kalian bahwa bermulainya dari mana? Bermulainya itu mereka bermulai dari proses pencernaan ketika terjadi di mulut kita. Jadi saat kita makan, maka karbohidrat yang ada di makanan itu pertama dia akan dipecah oleh enzim saliva, ya, oleh enzim-enzim yang ada di saliva kita yaitu petialin atau amilase. Nah, nanti patinya atau amilumnya dia akan dipecah gitu ya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Apa? Jadi monosakarida yaitu glukosa. Glukosanya nanti akan diserap oleh epitel usus gitu ya di dalam tubuh kita yang nantinya akan diangkut semuanya ke setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Nantinya diapakan? Nantinya dia akan dirombak gitu ya untuk sampai menghasilkan energi yang dibutuhkan. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berdasarkan kebutuhan akan oksigen dalam proses perombakan, maka katabolisme itu dibagi dua. Ada katabolisme yang menggunakan oksigen dalam proses perombakannya, yang ini, ya. Oke, ini dia disebut sebagai respirasi aerob, gitu.
Tetapi ketika dia prosesnya misalkan gitu ya, prosesnya dalam perombakan dia tidak menggunakan oksigen, maka respirasinya itu dikenal dengan nama respirasi anaerob gitu ya. Jadi kalau dia proses perombakan menggunakan oksigen namanya respirasi aerob. Jika dia perombakannya tanpa melibatkan oksigen di dalam prosesnya, maka disebutnya respirasi anaerob gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara respirasi aerob, tadi sudah saya katakan bahwa peristiwa perombakannya itu dia menggunakan oksigen, gitu ya. Nah, oksigen buat apa? Buat akseptor, gitu ya. Nah, yang nantinya proses perombakannya tersebut nanti menghasilkan energi dalam bentuk ATP, gitu ya. Yang ATP ini akan dimanfaatkan tentunya untuk penghasilan energi untuk aktivitas sel itu sendiri, gitu ya. Nah, seperti apa prosesnya respirasi yang melibatkan oksigen dalam proses perombakan karbohidrat, kita akan bahas coba ya. Oke, nah berbicara respirasi aerob, maka respirasi aerob ini perlu kalian ketahui bahwa hasil dari reaksinya itu dia menghasilkan energi yang sangat besar sekali, gitu ya. Nah, ATP yang dihasilkannya itu sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali, gitu ya. Nah, selanjutnya, pada proses respirasi aerob juga, gitu ya, apa yang dipecah di dalam proses respirasi aerob, yaitu substrat kita makan. Jadi ketika kita membahas misalkan katabolisme karbohidrat, maka substrat di dalam respirasi aerobnya itu pasti monomer dari karbohidrat. Siapa? Glukosa. Ya. Jadi kalau saya punya 1 mol glukosa, saat dipecah dengan menggunakan oksigen, maka dia akan menghasilkan, gitu ya, dengan menggunakan oksigen, maka dia akan menghasilkan, nih dia, karbon dioksida, menghasilkan air, dan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Apa? Yaitu energi dalam bentuk ATP. Nanti bisa 36 dalam 1 mol glukosanya, bisa juga 38 ATP dalam 1 mol glukosanya. Kenapa berbeda? Ini kita akan bahas nanti, gitu ya. Sel mana yang menghasilkan 36 ATP, sel mana yang menghasilkan 38 ATP dalam 1 mol glukosa. Tentunya selnya berbeda, gitu ya. Nanti kita akan membahas itu. Oke. Nah, selanjutnya, respirasi aerob itu dia berlangsung dengan 4 tahap penting. Jadi kalau kita mau berbicara reaksi-reaksi yang melibatkan oksigen dalam prosesnya, maka reaksinya itu dia melibatkan 4 tahap. Yang pertama ada reaksi yang disebut sebagai glikolisis. Yang kedua ada reaksi yang disebut sebagai oksidatif, gitu ya, dekarboksilasi atau oksidasi piruvat. Ada juga selanjutnya nanti masuk ke siklus Krebs, dan yang terakhir akan masuk ke transport elektron sebagai tahap akhir dalam proses reaksinya. Ya, jadi ada 4 tahapan. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan ini, reaksi-reaksi yang tersebut itu nanti kita akan coba lihat, gitu ya. Nah, reaksi-reaksinya itu dia seperti ini reaksi umumnya, gitu ya. Jika saya punya glukosa, ini dia glukosa, lalu dipecah dikarenakan respirasi aerob, berarti menggunakan oksigen, maka hasil akhirnya itu akan menghasilkan air dalam bentuk uap air tentunya ya. Jadi ketika kita bernapas, buang napas kita ke cermin, ada uap air ini dari reaksi ini ya. Terus ada CO2 yang dikeluarkan termasuk ATP yang diinginkan. Bisa 38 tadi juga, bisa juga 30 berapa tadi? 36 ya, tergantung sel yang melakukan proses metabolismenya. Nah, reaksi singkatnya sebelum saya bahas ke reaksi yang mendetailnya, bahwa kalau katabolisme karbohidrat dimulai dengan yang pertama itu dengan proses glikolisis. Glikolisis melibatkan suatu substrat glukosa. Ya. Nah, saat glukosa yang mengandung 6C dipecah lewat glikolisis, maka dia nantinya akan membentuk substrat baru, produk baru namanya asam piruvat, gitu ya. Nah, selain asam piruvat yang dihasilkan pada reaksi glikolisis ini nanti akan menghasilkan ATP dan NADH.
Nanti kita akan bahas gitu ya. 2 ATP, 2 NADH. Nah, 2 ATP dan 2 NADH ini perlu kalian ketahui dari mana prosesnya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke reaksi yang kedua, saya akan membahas dulu C6 ini berubah jadi 2 C3 gitu ya. Dalam proses glikolisis menghasilkan ATP dan NADH, prosesnya seperti apa? Kita akan membahas itu terlebih dahulu gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas reaksi glikolisis. Adalah reaksi pertama dalam proses tahapan respirasi aerob di katabolisme karbohidrat. Oke, kita cek. Ini dia glikolisis. Nah, namanya juga glikolisis gitu ya. Maka gliko dan lisis gitu ya. Maka apa berbicara apa dia? Berbicara tentang yang disebut sebagai substrat glukosa. Ini dia. Jadi proses pemecahan 1 mol glukosa gitu. Menjadi apa? Tadi sudah disebutkan, menjadi 2 asam piruvat, menjadi 2 NADH, menjadi 2 ATP. Ini adalah produk-produk dari proses pemecahan glukosa di dalam glikolisis, ya. Oke, di mana tempat terjadinya? Tempat terjadi glikolisis itu tempat terjadinya di sitoplasma, gitu ya. Tapi yang unik dia berlangsung tanpa akseptor oksigen. Jadi dia berlangsung secara anaerob gitu ya. Nah, kenapa kan kita berbicara respirasi aerob? Dikarenakan substratnya adalah glukosa, maka tahap pertama mesti masuk ke dalam glikolisis gitu ya. Dan glikolisis memang reaksi-reaksinya tanpa membutuhkan akseptor oksigen. Maka glikolisis saja dia sebetulnya mah reaksinya anaerob. Ya, tapi dikarenakan kita mau lengkap berbicara respirasi aerob di dalam proses pemecahan glukosa, otomatis glikolisis mesti ikut, gitu ya, sebab substratnya glukosa, gitu. Sip. Nah, selanjutnya reaksinya seperti apa? Ini yang akan saya terangkan, gitu ya. Oke, ini saya hapuskan dulu ya ininya. Ada coretan-coretannya, kita coba hapuskan dulu. Nah, ini dia. Kita hapus dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, proses pertama di dalam reaksi glikolisis adalah di mana glukosa pertama kali yang ini dia akan dipecah menggunakan enzim heksokinase merubah. Nah, ini dia glukosa dia dipecah dengan enzim heksokinase gitu ya. Nah, yang unik di pembelahan pertama, di proses perombakan pertama adalah ketika glukosa mau dipecah oleh enzim heksokinase, ternyata di sini mesti ada pemicunya. Siapa pemicunya? Dibutuhkan ATP terlebih dahulu. Berarti perlu diingat, glukosa saat mau dipecah berarti harus ada ATP terlebih dahulu. Wah, harus ada ATP, padahal kan reaksinya reaksi menghasilkan ATP. Nah, proses pertama pada glikolisis adalah proses di mana peminjaman dulu ATP, nanti dibayar di akhir, gitu ya. Oke, jadi glukosa dipecah oleh enzim heksokinase, membutuhkan 1 fosfat, awas dari ATP, adenin trifosfat, gitu ya. Fosfatnya 1 diberikan, maka berubah jadi glukosa 6 fosfat. Awas, pada reaksi pertama membutuhkan 1 ATP, gitu ya. Oke, glukosa 6 fosfat pada reaksi kedua dia akan dipecah oleh fosfoglukoisomerase, gitu ya, diisomerkan, maka dia berubah jadi fruktosa 6 fosfat. Awas, fruktosa 6 fosfat ini reaksi ketiga selanjutnya dia dipecah oleh fosfofruktokinase. Enzimnya ini sama seperti heksokinase, dia membutuhkan 1 fosfat, maka minjam lagi 1 ATP untuk merubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Berarti kalau begitu sampai ke reaksi ketiga berapa ATP yang diutang? Nah, ini 1 ATP, yang ini dia 1 ATP. Berarti pada reaksi 1 sampai 3 kita sudah punya utang tuh 2 ATP dalam reaksinya. Itu ya utang tuh.
harus dibayar gitu ya. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat ini selanjutnya dia akan dipecah, reaksi keempat ini ya, dia akan dipecah oleh aldolase menjadi dua senyawa yang berbeda. Satu membentuk dihidroksi aseton fosfat, yang kedua membentuk gliseraldehid 3 fosfat gitu ya. Nah, ini oleh aldolase. Selanjutnya, dikarenakan di dalam proses glikolisis yang akan dipecah itu adalah substratnya hanya gliseraldehid 3 fosfat, bukan dihidroksi aseton fosfat, maka dihidroksi aseton fosfat ini pada reaksi kelima diisomerkan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi produknya dua-duanya membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Kedua gliseraldehid 3 fosfat selanjutnya masing-masing mereka akan melangsungkan proses yang keenam. Nah, masing-masing gliseraldehid 3 fosfat akan dipecah oleh trios fosfat dehidrogenase ini gitu ya, dengan melepaskan nanti satu hidrogen. Hidrogen yang dilepas ditangkap oleh koenzim ini NAD+, maka menangkap hidrogen maka dia berubah jadi NADH. Masing-masing gliseraldehid 3 fosfat tentunya ya. Ini yang sebelah kanan, misalkan ini yang sebelah kiri. Maka produk akhirnya dia itu akan membentuk 1,3 bifosfogliserat. Gitu ya. Jadi pada reaksi ke-6 ada 2 bifosfogliserat. Dari mana? Sebab substratnya ada 2 gliseraldehid 3 fosfat. Gitu ya. Nah, ini dihasilkan NADH. Ada 2 NADH di kiri dan di kanan gitu ya, masing-masing satu. Oke, nah 1,3 bifosfogliserat kiri dan yang di kanan terus melangsungkan proses lagi. Nah, reaksinya ada di atas nih. Dia akan masuk ke reaksi ke-7 yaitu dipecah oleh fosfogliserokinase. Itu ya, fosfogliserokinase. Nah, oleh fosfogliserokinase ini dari 1,3 bifosfogliserat hasil pemecahan oleh enzim ini melepaskan fosfat. Akibatnya ditangkap oleh ADP berubah jadi ATP. ADP adenosin difosfat 2 fosfat menangkap 1 fosfat dari reaksi ini jadi ATP, jadi adenosin trifosfat. Kiri dan kanan sama menghasilkan ATP. Ya, ini menghasilkan ATP. Jadi reaksi ke-7 reaksi penghasilan ATP pemecahannya oleh fosfogliserokinase. Nah, selanjutnya dia akan berubah jadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat dia akan berlangsung reaksi ke-8 dipecah oleh fosfogliseromutase. Gitu ya, terjadi perpindahan fosfat pada karbonnya. Kalau ini mah bernomor 3 awalnya, karbon bernomor 3, ini dia lari gitu ya, pindah posisi ke karbon nomor 2. Akibatnya berubah jadi 2 fosfogliserat. Ya, 2 fosfogliserat ini dia melangsungkan reaksi yang ke-9, dipecah oleh enolase lalu menghasilkan air berubah jadi PEP atau fosfoenol piruvat. Gitu ya. Fosfoenol piruvat ini dia akan dipecah oleh piruvat kinase, nanti melepaskan 1 fosfat dari pemecahannya. Fosfat yang lepas akan ditangkap oleh ADP ini ya, lalu berubah jadi ATP. Ya, sama 1 masing-masingnya, maka berubah hasilnya menjadi asam piruvat. Gitu ya, itu dia reaksi 10 reaksi pada glikolisis gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa reaksi glikolisis ini adalah reaksi anaerob gitu ya. Yang pertama, yang kedua, reaksi glikolisis adalah reaksi pemecahan glukosa yang membutuhkan ATP terlebih dahulu di dalam proses pemecahannya. Berapa ATP yang dibutuhkan untuk mengawali proses? Ada 2 di awal di sini ya. Lalu berapa jumlah ATP yang dihasilkan total? Totalnya mah ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bayar utang 2 ke yang sebelumnya, berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, ATP kesimpulannya dihasilkan 2 ATP bersih gitu ya, setelah bayar utang. Yang kedua, dihasilkan NADH. Berapa NADH yang dihasilkan? Pada reaksi ke-6 masing-masing di sebelah kiri dan kanan menghasilkan 1 yang ini kan ya. Oke, dia jadi 2 NADH.
ya, 2 NADH. Sip. Terus di akhir dihasilkan 2 asam piruvat. Ini kiri dan kanan dihasilkan asam piruvat, ya. Itu kesimpulan dari proses glikolisis. Pada pertemuan ini saya cukupkan dulu, hanya konsentrasi pada satu reaksi terlebih dahulu, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas setelah dari glikolisis lari kemana, nanti kita akan membahas itu, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.